Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bangun, kita dapat kembali menghirup udara yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Hari ini pada Senin 11 April 2022 kita akan bersama untuk doa dan renungan pagi. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, pagi hari ini sungguh bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan. Kami kembali boleh bangun, kami kembali boleh merasakan anugerah terbesar yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan. Saat ini ya Kristus, di minggu kami akan merayakan, memperingati kembali bagaimana perjalanan sengsara Kristus. Hari ini, di pagi hari ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai wujud kami juga kembali menghayati penderitaan Kristus yang juga mengajarkan kami untuk kembali mengingat betapa dibutuhkan menjadi murid Kristus untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bukan hanya mendengar dan berkata, tapi juga melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami. Biarlah ya Kristus, firman-Mu boleh menguatkan kami dan menolong kami, sehingga kami akan mampu untuk kembali berefleksi akan jalan kesengsaraan yang Engkau lalui. Terima kasih ya Kristus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini untuk menjadi penuntun kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Berkata demikian, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan Alkitab bagi perenungan kita. Berbahagia setiap orang yang membaca dan melakukan firman di tengah kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini bertema murid yang bersaksi. Secara umum kita melihat bahwa seorang murid tugasnya adalah belajar dan terus belajar. Menjadi murid identik dengan subjek yang menerima arahan dan didikan, menempuh suatu rentang waktu untuk belajar hingga dinyatakan lulus dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan nyata. Namun pertanyaannya,
apakah seorang murid hanya diam dan menerima saja segala sesuatu? Menjadi seorang murid sejatinya bukan hanya untuk belajar dan menerima, tetapi di dalamnya berproses dengan aksi sehingga terjadi keseimbangan antara menerima dan memberi. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca memberi gambaran bagaimana menjadi seorang murid sejati. Memiliki lidah seorang murid yang memberi semangat, seperti dikatakan dalam ayat 4. Itu merupakan contoh bahwa satu sisi kita menjadi murid yang belajar, tetapi di sisi lain kita pun berbuat sesuatu untuk sekeliling kita. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk terjun langsung ke medan laga bersama Sang Guru Agung. Tidak hanya duduk di bangku, melainkan ikut tampil bersama-sama. Melatih diri sambil melakukan sehingga diri semakin terampil. Melalui praktik hidup, proses belajar tampaknya menjadi lebih efektif sebab kita melihat dan mengalami langsung. Demikianlah ajakan Allah kepada Yesaya dan kepada kita semua. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara, di hari kemarin, di Minggu Prapaskah yang ke-6, yang juga kita rayakan sebagai Minggu Palmarum, kita bersama diajak untuk kembali mengingat bagaimana Kristus yang memilih Via Dolorosanya, dan kita bukan hanya sekedar melihat dan belajar, tapi juga kita diajak untuk bagaimana kita pun mau dengan setia memilih Via Dolorosa di dalam Kristus. Kita memilih setiap jalan di dalam Kristus, meskipun mungkin yang kita hadapi tidaklah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kesetiaan kita diuji ketika kita harus menghadapi pergumulan persoalan di tengah kehidupan kita. Namun, kita diajak untuk juga mau menjadi murid yang sungguh bersaksi, beraksi, bahkan di tengah kehidupan kita. Nah, saudaraku, setiap hari kita menjalani sekolah kehidupan. Kita terus belajar, tetapi kita diajak bukan hanya belajar secara pasif, melainkan secara aktif. Apakah kita hanya berdiam diri dan melihat segalanya terjadi di depan mata kita? Tentu tidak. Seharusnya kita bertindak, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita diciptakan dan dipilih Allah bukan menjadi penonton, melainkan menjadi pemain yang mengerahkan segala daya upaya untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sekeliling kita. Hidup sebagai murid yang terus belajar dan mengembangkan diri, serta bahkan tak bosan terus melakukan aksi kebaikan bagi sesama. Meskipun mungkin jalan kita untuk mengembangkan diri dan melakukan aksi kebaikan itu tidak selalu mudah dan bahkan tidak selalu direspon baik oleh orang lain. Namun itulah yang seharusnya dengan setia yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjadi murid yang sungguh-sungguh, murid yang sungguh belajar mengikuti apa yang Sang Guru Agung telah teladankan bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita terlebih dalam penghayatan kita memasuki minggu-minggu suci ini. Kiranya Tuhan memampukan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Kristus Allah kami, terima kasih karena pagi hari ini kami kembali diingatkan. Kami kembali diajak untuk mau dengan sungguh menjadi murid yang bersaksi, bahkan juga beraksi, di mana kami menjadi murid bukan hanya
mendengar, tapi juga melakukan teladan Sang Guru Agung itu di tengah kehidupan kami. Yesus yang telah memilih Via Dolorosa-Nya, biarlah kami pun sebagai pengikutnya boleh memilih dengan sungguh Via Dolorosa kami, dan bahkan dengan setia menjalani kehidupan yang tentunya tidak mudah harus kami hadapi. Mampukan kami ya Kristus, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk semakin menghayati kehidupan di mana banyak tantangan dan pencobaan, namun kami percaya Kristus hadir di tengah-tengah itu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami. Biarlah Engkau juga terus menuntun kami dalam menjalani hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, setiap pekerjaan kami yang bersekolah maupun juga kami yang melayani Tuhan, biarlah kami boleh menjalani hari kami pada saat ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan firman yang boleh kami bersama renungkan, itu boleh kami lakukan di hari ini sampai di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tuntun melalui Roh Kudus-Mu, biar Tuhan yang pimpin, sehingga kami dapat berjalan dalam kehendak kasih Kristus. Inilah Tuhan, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anakku yang terkasih. Selamat menjalani aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kasih Kristus juga boleh mewujud nyata dalam kehadiran kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita.